Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5436. Berbicara tentang hal ini, Matteo berkata dengan sangat kesal. Sejujurnya, Romana, sebagai seorang guru sekarang, saya merasa menyesal. Sebelum kamu datang, aku adalah seorang guru. Entah berapa kali aku menampar diriku sendiri. Namun sayang, kesalahan besar sudah terlanjur terjadi. Jadi, yang bisa saya lakukan sebagai guru adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. Jantung Romana tak kuasa menahan diri untuk berdebar kencang, dan dia berseru, "Guru! Jika Anda bisa mendapatkan isi di balik Taizen Hunyuan Dao, maka kekuatan seluruh Taizen Dao akan meningkat pesat. Mungkin di masa depan, Taizen Dao akan mampu menumbuhkan sejumlah besar master alam gelap. Bahkan penguasa alam transformasi." Matteo berkata sambil tersenyum, "Romana, apakah menurutmu Tuan Wade bisa melakukannya dengan mudah, hanya dengan memberikanku konten berikut?" Romana berkata cepat, "Tuan, apakah Anda tidak akan tetap di sisi Tuan Wade sekarang? Jika Tuan Wade memberimu isi, Taizen Hunyuan Dao, maka..." Matteo mengulurkan tangannya tepat di depan Romana dan menyela sebelum dia selesai berbicara. Baiklah, jangan katakan itu, aku tahu apa idemu, tapi aku juga memberitahumu dengan jelas bahwa aku telah menyerahkan posisi kepala kepadamu sekarang. Jadi mulai sekarang, aku bukan lagi tipe orang seperti itu, dan aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, yaitu makan di dalam dan luar. Romana berkata, "Guru, Anda telah kehilangan semua harta dao kami. Sekarang kamu menyerah begitu saja dan berkata bahwa kamu bukan orang itu. Bukankah itu keterlaluan?" Matteo berkata dengan sangat serius, "Mulai sekarang, kamu bisa mengatakan bahwa aku adalah orang berdosa di jalan yang benar. Atau bahkan seorang pendosa abadi, tapi Anda tidak bisa mengatakan hal itu. Saya masih terlalu jujur. Anda bisa memahami saya sebagai CEO yang telah membawa kerugian besar bagi perusahaan. Dan bahkan membawa perusahaan tersebut ke ambang kebangkrutan. Meskipun saya memang menyesal terhadap perusahaan ini, tetapi saya sudah mengundurkan diri." Romana tertegun. Melihat Matteo, dia berkata, "Guru, Taizen Dao telah melatih Anda selama bertahun-tahun, apakah Anda mulai melupakan asal-usul Anda sekarang?" Matteo menatap Romana dan berkata dengan serius, "Romana, kamu di sini untuk melakukan penculikan moral denganku. Itu tidak ada artinya. Bahkan jika aku benar-benar mengerti isi di balik Taizen Hunyuan Dao dan membocorkan isinya tanpa persetujuan Tuan Wade, apakah menurutmu Tuan Wade bisa membiarkanku pergi? Juga, bahkan jika kamu mendapatkan bagaimana dengan konten di balik Taizen Hunyuan Dao, apakah menurutmu Tuan Wade bisa membiarkanmu pergi?" Setelah selesai berbicara, Matteo bertanya lagi, "Anda meminta saya untuk diam-diam menyampaikan isi di balik Taizen Hunyuan Dao kembali ke Taizen. Bukankah ini pencurian?" Romana tiba-tiba menyadari dan berkata dengan malu, "Guru, aku juga ingin Taizen Dao memiliki kesempatan untuk berkembang." Matteo mengangguk mengerti, lalu berkata dengan serius, "Romana, kamu berbakat dan cerdas. Di masa depan, di bawah kepemimpinan Anda, Taizen Dao pasti akan memiliki peluang untuk berkembang, dan di masa depan, Taizen Dao akan dipercayakan kepada Anda." Romana tiba-tiba terdiam, dan setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Matteo, "Tuan, bolehkah aku juga tinggal di Aurous Hill?" Matteo bertanya dengan heran, "Kau juga ingin tinggal di Aurous Hill? Bagaimana dengan Taizen Dao? Aku hanya melatihmu sebagai pewaris kepala." Romana buru-buru berkata, "Tuan, maksudku, bukan berarti aku tinggal di Aurous Hill sendirian. Seluruh Taizen Dao dipindahkan ke Aurous Hill." Sambil berbicara, dia buru-buru berkata lagi, "Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Wade ingin Anda membantunya dan bahkan memberi Anda ramuan yang tak ternilai harganya. Dari sudut pandang ini, Tuan Wade pasti sedang mempekerjakan orang saat ini. Meskipun kekuatan saya dan saudara-saudari lainnya tidak sekuat kekuatan kalian. Setidaknya kita punya fondasi tertentu. Jika Tuan Wade benar-benar dapat mewariskan isi Taizen Hunyuan Dao kepada kita, maka seluruh Taizen Dao dapat diintegrasikan di bawah sektenya." Matteo juga tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Jangan bilang ini juga caranya. Tuan Wade pasti mempekerjakan orang. Jika Taizen Dao mengikutinya secara keseluruhan, itu pasti akan memberinya bantuan. Jika Taizen Dao bisa berkembang pesat, bantuannya pasti akan lebih besar."
Master Wade seharusnya tidak menolak. Setelah itu, Matteo langsung berkata, "Bagaimana dengan ini, Romana? Aku akan menemukan cara untuk bertemu Master Wade nanti. Katakan padanya apa yang kamu pikirkan, dan lihatlah tanggapannya." Romana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, tolong jangan beritahu Tuan Wade, saya akan kembali ke Amerika Serikat hari ini. Kumpulkan semua murid, dan minta mereka mengemasi barang bawaan mereka secepat mungkin. Seluruh kelompok akan dipindahkan ke Aurous Hill." Matteo berkata, "Romana, itu 2 hingga 300 orang. Dengan kerumunan sebesar itu, bagaimana kita bisa menetap di Aurous Hill?" Romana berkata, "Ini bukan yang paling penting. Pertama-tama aku bisa meminta ayahku untuk membantu membeli hotel di Aurous Hill, agar semua orang bisa menetap untuk sementara waktu. Lalu perlahan-lahan temukan tempat yang cocok di Aurous Hill untuk membangun kantor pusat baru Taizendao." Matteo bertanya padanya, "Pernahkah kau berpikir jika kau membawa semua orang ke Aurous Hill dengan meriah, bagaimana jika Master Wade menolak?" Romana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, ayo kita melangkah. Bab 5437. Matteo mengenal murid pribadinya dengan sangat baik. Melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, Matteo tidak mencoba membujuknya terlalu banyak. Tapi hanya bertanya, "Romana, kapan kamu berencana kembali ke Amerika Serikat?" Romana berkata tanpa berpikir, "Lebih cepat lebih baik." Seketika dia mengeluarkan ponselnya untuk menggesek tiket, dan bergumam, "Tidak ada penerbangan kembali ke Amerika Serikat dari Aurous Hill besok. Jadi sepertinya saya harus pergi ke kota lain untuk penerbangan lanjutan." Setelah selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. "Jika aku tahu hal ini terjadi, saya akan meminta ayah saya untuk mengatur jet pribadi untuk saya." Matteo bertanya padanya, "Lalu kamu berencana pindah kemana?" "Hong Kong," kata Romana, "aku akan pergi ke Hong Kong besok pagi." Matteo mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan menjadikanmu guru lagi. Aku akan menunggumu di Aurous Hill." "Oke," kata Romana, "saya akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin." Tepat ketika dia membuat keputusan untuk kembali ke Amerika Serikat dan memindahkan seluruh Taizendao ke Aurous Hill, Charlie tidak benar-benar meninggalkan Shangri-La. Dia berada di kantor Isaac dan memintanya untuk mengatur bawahannya untuk membantunya mengawasi wanita bernama Romana ini. Alasan mengapa dia harus mengawasinya adalah karena dia ingin mencari kesempatan untuk menghapus semua ingatannya tentang dirinya sebelum dia meninggalkan Aurous Hill. Setelah wanita ini kembali ke Amerika Serikat, dia pasti akan mengabdikan dirinya pada Taizendao dengan antusiasme yang kuat. Selain pengembangan di masa depan, ia akan kehilangan ancaman apapun terhadap dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak menyangka Matteo akan segera memanggilnya dengan hormat dan laporkan dengan ramah, "Tuan Wade, bawahan ini telah menyerahkan posisi kepala kepada Romana. Dan mulai sekarang, bawahan ini tidak ada hubungannya dengan Tianzendao lagi. Karena semuanya bergantung pada Master Wade, kaulah pemimpinnya. Jika Anda ada hubungannya dengan bawahan Anda, silakan tanya saja. Kalau bawahanmu punya pikiran buruk tentangmu, dia akan tersambar petir dari langit." Charlie berkata dengan nada seperti dia bertanya dengan jelas, "Di mana muridmu?" Matteo segera berkata, "Kembalilah ke Tuan Wade, Romana sudah kembali ke kamarnya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya pikir muridmu tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Dan dia adalah tipe karakter yang memecahkan panci dan menanyakan batas akhirnya. Bagaimana kamu menjelaskan padanya tentang kuali obat? Tidak mendapatkan kuali obat? Mengapa dia setuju meninggalkan Aurous Hill?" Matteo ragu sejenak, lalu berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, sejujurnya, Romana benar-benar yakin dengan kekuatanmu. Dan dia bermaksud untuk memindahkan seluruh Taizendao ke Aurous Hill. Pada pukul 7 dan kemudian bawalah Taoisme Taizen ke dalam sekte Anda." Matteo tidak berani menyembunyikan apapun dari Charlie. Dia tahu metode Charlie. Jika dia membuat Charlie marah lagi, tingkat kultivasinya mungkin akan turun kembali ke tingkat prajurit bintang 4. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Meskipun hal ini akan membuat Romana merasa malu. Dia tidak punya pilihan lain sekarang, selain membocorkan rahasia itu terlebih dahulu. Lagi pula, ketika Charlie menghukumnya terakhir kali, dia dengan jelas menyatakan ketidaksukaannya terhadap akar rumput dan 2 budak keluarga.
Ketika Charlie mendengar bahwa Romana akan membawa seluruh Taoisme Taizen ke sektenya. Bab 5438. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu. Wanita ini memiliki kepribadian yang sangat kuat. Kenapa dia membuat keputusan seperti itu? Mungkinkah kamu sudah memberitahunya sesuatu? Matteo pun setuju. Tak berani menyembunyikannya, ia buru-buru berkata. Kembali ke Tuan Wade, bawahan ini memang menyebutkan beberapa kata padanya. Berbicara tentang hal ini, dia bertanya dan menjelaskan dengan cemas. Namun, niat awal bawahan ini juga untuk merekrut pasukan untukmu. Ada ratusan anggota di Taizen Dao, dan hampir setengahnya adalah petarung bintang 3 ke atas. Menyerah padamu, Master Wade, seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Charlie tersenyum sedikit dan bertanya padanya, jika aku tidak salah. Kalau begitu, Nona Long seharusnya menjelaskannya kepadamu. Dan yang ketiga benar sekali soal ini. Jangan sampai bocor sesuka hati, ya? Matteo terkejut sejenak, lalu berkata dengan canggung. Tuan Wade, penglihatanmu benar-benar tajam. Romana mengatakan kepada bawahan ini untuk tidak memberitahumu tentang ini untuk saat ini. Tapi aku sudah menjadi bawahanmu. Jadi semuanya harus dipertimbangkan untuk kepentingan Anda. Jadi saya akan menelepon Anda sesegera mungkin untuk memberitahu Anda berita tersebut. Charlie cukup puas dengan sikap Matteo, dan berkata sambil tersenyum. Ya, kali ini aku telah mengajarimu banyak hal. Dia berkata, saya pura-pura tidak pernah mendengar tentang masalah ini. Matteo buru-buru bertanya kepadanya, Tuan Wade, saya berani bertanya kepada Anda. Apakah kamu bersedia mengambil alih Taizen Dao di bawah komandonya? Charlie berkata sambil tersenyum ringan, ada 2 situasi untuk mengambil alih komandonya. Salah satunya adalah Taizen Dao sangat setia kepada saya dan mendengarkan perintah saya. Dan yang lainnya adalah Taizen Dao menganggap saya sebagai pemenang. Dengan kedok mencari perlindungan, menipu uang dan sumber daya dariku, menurutmu Romana yang mana? Matteo tanpa sadar berkata, pasti tipe pertama. Benarkah? Charlie mencibir, aku bisa melihat bahwa sebelum aku pergi, Romana masih memusuhiku. Dan dia bahkan tidak sopan kepadamu, jadi mengapa kamu begitu yakin bahwa dia akan tulus kepadaku? Matteo buru-buru berkata, Tuan Wei sejujurnya, saya telah mengungkapkan situasi Anda kepada Romana. Dan Anda telah membuka meridiannya selama 3 detik ketika Anda mengangkat tangan Anda. Jadi dia sangat mengagumimu dan tidak sabar untuk berada di bawah bimbinganmu. Setelah berdamai, Matteo berkata lagi, Tuan Wade, sejujurnya, Romana ingin memimpin Taizen Dao ke Auros Hill untuk bergabung dengan Anda. Sebagian alasannya adalah karena saya memberitahu dia bahwa Taizen Dao telah diwariskan selama ribuan tahun. Panduannya belum lengkap, dan di sini Anda sudah menguasai konten lanjutan sampai batas tertentu. Jika dia bisa mendapatkan beberapa metode mental seni bela diri nanti, itu juga akan sangat membantu Taizen Dao. Mendengar bahwa Romana adalah untuk metode mental dan pil. Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, jangan khawatir, jika Taizen Dao benar-benar bersedia mengikutiku. Di masa depan, baik itu konten lanjutan dari Taizen Hunyuan Dao, atau pil-pil yang dapat meningkatkan kultivasi dengan cepat, saya dapat menyediakannya satu persatu. Matteo tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan gugup, Tuan Wade, bagaimana dengan bawahannya? Kamu, Charlie tersenyum kecil, lalu berkata, aku punya hal lain untukmu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya. Tanpa basa-basi lagi, Matteo langsung berkata dengan penuh percaya diri. Jangan khawatir, Tuan Wade, bawahan Anda akan melakukan yang terbaik. Charlie berkata, aku akan membangun pangkalan pelatihan di Auros Hill. Pada saat itu, akan ada puluhan ribu prajurit yang belajar dan berlatih di pangkalan pada saat yang sama. Secara umum, basis kultivasi orang-orang ini tidak akan melebihi prajurit bintang 8. Ajari mereka tanpa ragu, semakin banyak mereka belajar, semakin baik Anda sebagai guru. Berbicara tentang hal ini, Charlie berkata lagi, asalkan kamu bisa melakukan pekerjaan dengan baik tanpa ragu. Tanggung jawab ini, ketika waktunya tepat di masa depan. Saya pasti akan mewariskan sisa Taizen Hunyuan Dao kepada Anda secara bertahap. Agar Anda dapat membantu anggota pangkalan pelatihan untuk terus berkembang pesat sambil meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Bab 5439. Matteo sangat jelas bahwa mulai sekarang, pilihan terbaiknya adalah melayani Charlie tanpa syarat.
Karena Charlie memintanya menggunakan Tai Zendao untuk melatih prajurit, dia harus mengerahkan segenap kemampuannya tanpa ragu. Oleh karena itu, dia dengan hormat berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya pasti akan mewariskan pemahaman saya tentang bab pertama, Tai Zendao, selama bertahun-tahun tanpa ragu kepada para prajurit yang berpartisipasi dalam pelatihan." Charlie merasa puas, dia berkata, "Baiklah, besok pagi, kamu pergi ke Hotel Pemandian Air Panas Champs-Élysées untuk melapor ke Orville. Dan aku akan memintanya untuk menyiapkan asrama untukmu, dan di sanalah kamu akan bekerja mulai sekarang." Matteo segera berkata, "Baiklah, Tuan Wade, bawahan ini akan berangkat besok pagi." Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu dan berkata, "Itu, Tuan Wade, Anda bisa melihat bahwa sikap bawahan ini benar akhir-akhir ini. Untuk pulih, jika murid-murid yang perlu kuajari datang dan melihat bahwa bawahanmu hanyalah seorang prajurit bintang 6. Aku khawatir mereka tidak akan yakin." Charlie tahu bahwa dia tidak sabar untuk memulihkan kultivasinya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu pergi melapor dulu, dan ketika aku lewat, aku akan membantumu memulihkan kultivasimu." Matteo akhirnya menghela napas lega, dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Wade." "Terima kasih, Tuan Wade." Sambil mendesah, ia berkata ringan, "Kita lakukan ini dulu. Kalau ada pergerakan dari Romana, ingat untuk melapor kepadaku sesegera mungkin." Romana kembali ke Amerika dan Matteo juga keluar dari kamar hotel keesokan paginya, naik taksi ke Champs-Élysées Hot Spring Hotel, dan melapor ke Orville. Berdasarkan instruksi Charlie, Orville menyiapkan ruangan untuknya, dan dia bersemangat untuk meraih beberapa prestasi. Jadi begitu dia tiba di ruangan itu, dia langsung mulai menyiapkan rencana pelajaran untuk kuliah pertama. Matteo juga menyadari keunggulannya sendiri dalam mengajar seni bela diri. Ia telah mempelajari bab pertama, Tai Zendao, selama beberapa dekade. Kecuali almarhum gurunya, tak seorang pun yang lebih mengenal bab ini selain beliau. Oleh karena itu, layaknya seorang guru yang sedang mempersiapkan pelajaran, beliau merangkum semua pemahaman dan persepsinya tentang Tai Zendao selama bertahun-tahun dan membagi isi bab pertama menjadi 8 bab. Hal ini bertujuan untuk membimbing para siswa mempelajarinya selangkah demi selangkah. 2 hari kemudian, ketika Charlie datang ke Hotel Pemandian Air Panas Champs-Élysées, Matteo masih berada di kamarnya menyempurnakan materi pengajarannya. Charlie mendengar dari Orville bahwa lelaki tua itu telah berada di sini selama 2 hari dan hampir tidak meninggalkan ruangan. Jadi dia meminta Orville untuk membawanya ke pintu kamar Matteo. Orville mengetuk pintu. Matteo, yang sedang menulis di mejanya, mengira staf layanan membawa sarapan. Bangun untuk membuka pintu, dan terkejut mendapati Charlie sedang berdiri di luar pintu. Dia buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Wade, mengapa Anda di sini? Bawahan Anda tidak bisa keluar untuk menyambut Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Hong, Anda sopan, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda di sini selama 2 hari ini." Matteo buru-buru menjawab, "Kembali ke Tuan Wade, bawahan ini pada dasarnya tidak keluar ruangan selama 2 hari terakhir, dan sedang menyusun rencana pelajaran berikutnya." "Rencana pelajaran? Rencana macam apa?" Matteo menjelaskan, ini tentang pemahaman dan persepsi bawahan terhadap bab pertama, Tai Zendao. Kemudian, ia mengundang Charlie dan Orville ke ruang tamu, dan kemudian dari meja sebelumnya, ia mengambil setumpuk catatan, menyerahkannya kepada Charlie dengan hormat, dan berkata, "Tuan Wade, silakan lihat." Charlie mengambil rencana pelajaran itu, melihatnya sekilas, lalu semakin terkejut saat melihatnya. Meskipun Matteo hanya mengetahui bab pertama, Tai Zendao, pemahamannya tentang isi bab ini sungguh sangat mendalam. Ia bahkan dapat menarik kesimpulan tentang banyak hal dari satu contoh dan menggabungkannya dengan situasi nyata, dan ia menambahkan banyak hal. Ia juga merangkum beberapa kiat latihan. Selain itu, setelah ia membagi konten bab pertama menjadi 8 bab secara wajar, ritme konten langkah demi langkah lebih stabil, dan lebih nyaman untuk dipelajari oleh para pejuang muda. Tampaknya Matteo terlahir untuk menjadi guru yang baik. Setelah membaca rencana pelajaran yang dirangkumnya, Charlie memuji tanpa ragu. Rencana pelajaran Master Hong menunjukkan bahwa pemahaman Anda tentang Tai Zendao sungguh luar biasa. Matteo sangat gembira ketika mendengar pujian Charlie, tetapi dia masih berkata dengan sangat rendah hati, "Guru Wei telah memujiku dengan tidak masuk akal, aku tidak memiliki pemahaman lain tentang Tai Zendao. Aku sudah familiar dengannya. Lagi pula, aku sudah mempelajari metode mental ini selama bertahun-tahun, dan bahkan orang bodoh pun bisa memahaminya." Charlie melambaikan tangannya, "Tuan Hong tidak perlu merendah. Menurut saya,
basis pelatihan kami, dengan Anda dan rencana pembelajaran ini, dapat membantu Anda memahaminya. Rencana ini akan segera resmi digunakan. Matteo buru-buru bertanya, Tuan Wade, kapan Anda berencana untuk menggunakannya secara resmi? Charlie berkata, hari ini aku akan memberitahu kelompok siswa pertama yang dipilih oleh Cataclysmic Front untuk berangkat, dan akan ada kelompok siswa lainnya di Aurous Hill. Setelah mereka semua tiba, kalian bisa resmi mulai mengajar. Setelah itu, siswa-siswa kalian akan tinggal bersama kalian di sini, dan kalian adalah direktur pengajaran di sini. Kalian harus mematuhi manajemen dan pengaturan kalian. Setelah itu, Charlie menunjuk Orvel lagi dan berkata, soal Orvel, dia direktur logistik sekolah ini. Kalau ada yang perlu kamu tanyakan, tanyakan saja padanya. Kalau dia bisa memuaskanmu, dia akan berusaha sebaik mungkin. Matteo segera berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Wade, saya mengerti. Charlie mengangguk, lalu berkata lagi, Tuan Hong, sebelum kelas resmi dimulai, Anda tetap harus memperhatikan. Jika ada kebutuhan, silakan bertanya. Matteo ragu sejenak dan bertanya, itu. Master Wade, aku ingin tahu, level berapa yang terkuat di antara para siswa kali ini? Charlie berkata, di Aurous Hill Ruoli dari keluarga He, dia adalah seniman bela diri bintang 7, dan dia juga yang terkuat di antara para siswa tahun ini. Matteo berkata dengan canggung, Tuan Wade, semua murid adalah prajurit bintang 7, dan saya adalah prajurit bintang 6 sebagai guru, ini. Charlie mendengus, oke, aku tahu maksudmu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, menepuk bahu Matteo, dan menarik aura yang menghalangi 2 meridian lainnya. Matteo merasa kedua meridiannya yang tersumbat langsung terkuras habis dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya kembali ke kondisi puncak kesempurnaan agung alam Ming. Ia langsung bersemangat, dan segera membungkuk penuh syukur. Terima kasih, Master Wade. Charlie mengangguk sedikit, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, menyerahkannya kepada Matteo, dan berkata dengan ringan, Tuan Hong, ini adalah bab pembuka dari bab kedua, Taizen Hunyuan Dao, yang saya tulis. Sepertiga dari total panjang artikel kedua, sementara para siswa tidak berada di tempat selama 2 hari ini, Anda dapat mempelajarinya sendiri untuk melihat apakah itu akan membantu Anda dalam pengembangan diri Anda saat ini. Matteo tak berani mengulurkan tangan ketika mendengar ini. Ia datang untuk mengambil kertas yang diserahkan Charlie, tetapi bertanya dengan wajah tak percaya. Wade. Master Wade, hati seni bela diri yang begitu berharga, apakah Anda begitu lega memberikannya kepada bawahan Anda? Charlie tersenyum dan berkata dengan santai, saya selalu curiga pada orang lain, dan saya tidak ragu untuk mempekerjakan orang. Karena saya memilih untuk mempercayai Anda dan mempercayakan tugas mengajar di sini, tentu saja saya tidak akan meragukan Anda lagi. Lagi pula, meskipun pengetahuan ini bersifat sementara, pengetahuan ini hanya diwariskan kepadamu, tetapi akan diwariskan kepada semua siswa lain melalui dirimu di masa depan. Bukan rahasia lagi bahwa pengetahuan ini ada di sini. Lagi pula, selama kamu menyelesaikan tugas yang kupercayakan kepadamu, saya akan terus menyampaikan konten Taizen Dao berikut ini. Dan yang perlu Anda lakukan adalah menggunakan pengetahuan Anda tentang artikel pertama untuk membiasakan diri dengan metode-metode berikut sesegera mungkin, dan mengintegrasikannya. Matteo tidak menyangka Charlie benar-benar memberinya beban seberharga itu tanpa ragu. Ia pasti tahu bahwa di bidang seni bela diri, pengetahuan lebih penting daripada segalanya. Pengetahuan seni bela diri setiap keluarga tidak akan pernah diwariskan kepada orang luar. Dan metode hati setiap sekte juga merupakan rahasia terbesar sekte tersebut. Bab 5440. Tetapi Charlie dapat dengan mudah menuangkan pikiran-pikiran ini ke dalam tangannya, yang cukup untuk melihat hati Charlie dan caranya melakukan sesuatu. Mengingat bahwa dia selalu mempunyai keraguan terhadap Charlie sebelumnya, dan bahkan pernah berbuat trik, Matteo tidak dapat menahan rasa malu. Ia mengambil kertas itu dari Charlie dengan kedua tangannya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan berkata dengan penuh syukur, Tuan Wade, jika saya menerima metode ini, Anda akan menjadi mentor saya. Terimalah salam hormat saya. Melihat Matteo berlutut, Charlie tidak mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia pantas mendapatkan lutut Matteo. Mengajar adalah berkhotbah. Oleh karena itu, dalam tradisi Tiongkok, kebaikan hati mentor selalu sebesar gunung. Sebelumnya, ia memberi Matteo ramuan untuk membantunya melangkah ke kesempurnaan agung alam Ming. Meskipun ia juga berhutang budi padanya, itu bukanlah bentuk kebaikan dalam mengajar. Hari ini, beliau menyampaikan isi bab kedua, Taizen Dao, kepadanya. Inilah anugerah sejati dari mengajar.
dan Matteo juga berlutut di tanah dengan hikmat dan membungkuk kepada Charlie. Charlie menunggu dia menyelesaikan upacaranya, lalu mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, dan berkata, "Tuan Hong, mari kita pelajari metode mentalnya dulu, dan saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Sebelum para murid tiba, saya akan meminta Orvel untuk memberitahu Anda." Matteo mengepalkan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berkata dengan hormat, "Bawahan ini akan mengantar Tuan Wade pergi." Setelah selesai berbicara, ia dengan hormat mengantar Charlie keluar. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, bawahan ini punya satu hal lagi untuk dilaporkan. Romana telah menghubungi bawahannya sebelumnya, dan dia telah meminta ayahnya untuk membeli hotel bintang 4 di Auros Hill, dan dia akan membawa semua murid inti Taizen Dao ke Auros Hill dalam 2 hari ini." "Oh." Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Kau benar-benar murid yang tangguh. Ada begitu banyak orang dan perjalananmu masih panjang. Jika aku tidak menerimanya di sini, bukankah semua yang dia lakukan akan sia-sia?" Matteo berkata sambil mencibir, "Romana sudah seperti ini sejak kecil. Selama dia yakin akan hal itu, keretanya tidak bisa ditarik kembali. Dia keras kepala sekali." Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan bertanya, "Tuan Wade, saya tidak tahu apakah Anda begitu menghormati Taizen? Bagaimana menurut Anda tentang memasukkan mereka ke dalam sekte?" Charlie berkata dengan ringan, "Selama hati Taizen Dao cukup tulus, aku secara alami akan menerimanya." Berbicara tentang ini, Charlie mengganti topik pembicaraan dan berkata lagi, "Namun, akan butuh waktu untuk memverifikasi apakah Anda tulus atau tidak. Jadi sebelum saya mengangguk, Anda tidak boleh meneruskan konten di balik Taizen Dao kepada siapapun dari Taizen Dao." Matteo langsung mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, bawahan Anda masih bisa membedakannya. Saya sudah memberikan semua isi bab pertama Taizen Dao kepada Romana, dan semuanya sudah selesai. Saya telah menyelesaikan misi mewarisi pengetahuan unik Taizen Dao, dan sekarang saya berada di bawah komando Anda. Isi bab kedua, Taizen Dao, juga diberikan kepada saya oleh Anda. Tanpa izin Anda, saya tidak akan pernah mewariskan isinya kepada siapapun." Charlie mengangguk puas, "Bagus jika kamu memiliki kesadaran ini." Setelah itu, dia berkata lagi, "Aku akan pergi dulu, dan setelah Taizen Dao datang, kamu bisa membawa Romana menemuiku di Shangri-La." Matteo membungkuk dan berkata, "Baiklah, Tuan Wade, bawahan ini mengerti." Charlie mengangguk dan membawa Orvel keluar dari kamar tamu. Setelah keluar dari kamar tamu, Orvel bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, apa rencana Anda selanjutnya?" Menggosok-gosokkan kedua tangannya, berjuang untuk waktu yang lama, dia tergagap dan berkata, "Itu, Tuan Wade, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Aku harap kau tidak keberatan." Charlie berkata sambil tersenyum, "Orvel, kita sudah saling kenal begitu lama, apa kau masih ragu untuk bicara seperti ini padaku? Kalau ada apa-apa, bilang saja." Orvel menggaruk kepalanya, dan berkata dengan wajah serius dan penuh harap, "Tuan Wade, dengan kata lain, saya juga ingin berlatih seni bela diri, dan saya selalu ingin, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan yang cocok untuk memasuki Tao." Sambil berkata demikian, Orvel menghela napas dan berkata, "Tadinya aku ingin memintamu menjadi guruku, tapi aku tidak mengerti seberapa besar kemampuanku. Lagi pula, aku juga sudah tua, dan aku harus belajar dengan sangat lambat. Beraninya kau memintamu mengajariku seorang pemula seperti ini yang bahkan belum pernah belajar. Saya lihat Anda akan mendirikan pangkalan pelatihan kali ini, jadi saya rasa Anda bisa mengizinkan saya untuk mengikutinya. Soal berhasil atau tidaknya, itu tergantung. Saya membangun kekayaan saya sendiri. Jika saya tidak punya materi ini, saya pasti sudah menyerah pada ide ini. Tapi jika saya bisa memasuki pintu ini, saya bisa berbuat lebih banyak untuk Master Wade di masa depan." Charlie berkata sambil tersenyum, "Sederhana saja karena kamu ingin masuk ke dunia bela diri, maka ikutilah mereka untuk mempelajari Taizen Dao dari awal kali ini. Rencana pelajaran yang disiapkan oleh Matteo kebetulan diajarkan dari nol, kamu bisa mengikutinya untuk mempelajarinya. Lagi pula, kamu adalah orang yang telah mengonsumsi pil permajaan, dan kondisi fisikmu berbeda dari orang biasa. Seharusnya tidak sulit untuk memasuki dunia bela diri." Orvel tiba-tiba berkata dengan gembira, "Terima kasih Tuan Wade atas pemenuhannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan lihat usiamu, tidak sulit untuk mengejar ketinggalan." Orvel sangat gembira, dan dengan cepat berkata, "Tuan Wade, saya akan melakukan yang terbaik."
Charlie menepuk pundaknya dan berkata, ketika para prajurit front Cataclysmic tiba di Auros Hill, latihan tertutup akan resmi dimulai. Saat itu, selain berlatih bela diri bersama mereka, kau harus menjaga rahasia dan perbekalan di sini dengan baik. Kalau ada yang perlu kau tanyakan pada Isaac. Orvel teringat sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Wade, Tuan Chen juga ingin berlatih seni bela diri. Apakah Anda ingin mengizinkannya bergabung kali ini? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Isaac juga tertarik dengan seni bela diri? Orvel berkata dengan serius, Tuan Wade, Tuan Chen, dan saya berada di Gunung Changbai dan menyaksikan Anda membunuh 8 Raja Surgawi dengan mata kepala sendiri. Saya merasa sudah tidak muda lagi, jadi jelas bukan karena materinya, jadi saya tidak berani menyebutkannya kepada Anda. Charlie berkata sambil tersenyum, Oke, aku mengerti. Kamu bisa memintanya nanti. Kalau dia benar-benar ingin belajar, dia pasti bisa. Kamu tidak perlu meminta instruksi lagi, datang saja ke sini. Hebat, kata Orvel bersemangat, kalau Pak Chen tahu, dia pasti terbangun sambil tertawa terbahak-bahak. Aku akan segera memberitahunya. Charlie, Orvel, jangan lupa bilang dengan jelas kalau kamu sudah menanyakan hal ini padanya. Dia juga orang yang teliti. Asal kamu langsung ke intinya, dia akan mengingat kebaikanmu. Orvel tertawa dan berkata, terima kasih, Tuan Wade, sudah mengingatkan saya. Kalau begitu, saya akan mendorong perahu di sepanjang jalan dan mendapatkan bantuan darinya. Charlie tersenyum kecil dan berkata, katakan padanya, aku akan pergi dulu. Orvel buru-buru berkata, tidak usah terburu-buru, Tuan Wade, aku akan membawamu keluar dulu. Orvel mengantar Charlie keluar, dan setelah Charlie masuk ke mobil dan pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Isaac dengan tidak sabar. Saat itu, Isaac masih di Shangri-La. Ketika menerima telepon dari Orvel, ia dengan santai berkata, Orvel, ada yang bisa kubantu? Kenapa kamu menelepon? Isaac tersenyum dan menggoda. Bukankah kamu baru saja membantu tuan muda merenovasi hotel? Maksudku, apakah ada pihakmu yang membutuhkan bantuanku? Aku akan merespons dan mendukungmu kapan saja. Orvel berkata dengan misterius, Tuan Chen, saya benar-benar ingin Anda membayar satu hal. Mudah untuk membayar tenaga kerja. Isaac langsung berkata, bawahanku siap membantu Anda. Orvel tersenyum dan berkata, saya tidak membutuhkan bawahan Anda, saya membutuhkan Anda untuk melakukan pekerjaan. Aku? Tanya Isaac penasaran, apakah ada yang perlu aku lakukan? Orvel terkikik, dia berkata dengan serius, aku butuh waktu untukmu datang. Ayo kita bicara. Teman sekelas. Isaac kebingungan dan berkata, sekarang, ada apa? Katakan saja langsung padaku. Orvel terbatuk 2 kali, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa duduk diam dan menopang dirimu sendiri. Jangan terlalu bersemangat sampai pinggangmu hilang untuk sementara waktu.